Assalamualaikum bro. Jumpa lagi bersama saya JND, The Bank of Motivation Channel. Oke, pada video kali ini saya ingin menjelaskan setidaknya paling sedikit 10 poin yang mesti kita lakukan inspection, khususnya untuk perawatan bulanan atau mingguan, terlebih lagi kalau kita melakukan perjalanan jauh. Oke, pada poin pertama kali ini saya ingin membahas masalah RD atau singkatan daripada The Real Derailleur. Dan biasanya real gear shifter berada posisi kanan daripada stang kemudi Anda. Kedua, fungsi daripada RD adalah sebagai media kontrol agar rantai selalu berada di posisi yang diinginkan. Kemudian ketiga, fungsi daripada RD ini adalah sebagai limit control, di mana setiap RD selalu dilengkapi oleh dua baut di kiri dan di kanan. Dan untuk baut yang di kiri itu biasanya untuk mengontrol limit daripada gear keset terkecil. Kemudian baut yang kanan itu biasanya selalu untuk limit control daripada gear keset yang terbesar, sehingga rantai selalu berada di posisinya. Kemudian fungsi daripada gear keset sendiri adalah untuk menghasilkan torsi maupun RPM yang diinginkan sesuai dengan lintasan yang dilalui. Oke, pada poin kedua yaitu masalah sistem rem atau the U-brake system. Pada intinya, sistem daripada penyetelan daripada U-brake system ini yaitu kita mengupayakan bagaimana timing atau secara sinkron gerak pada rem kiri dan kanan itu dapat dicapai secara bersamaan. Kemudian apabila gerak sudah dicapai secara bersamaan, kemudian kita lanjutkan dengan gerak brake pad pun secara bersamaan, sehingga tidak terjadi vibrasi atau getaran-getaran yang tidak kita inginkan pada saat kita melakukan pengereman daripada U-brake system ini. Kemudian pada poin ketiga atau FD atau singkatan daripada Front Derailleur. FD di sini berfungsi sebagai media pelaksana perubahan posisi rantai pada 2 atau 3 chainring yang terpasang pada crank. Dan FD ini diperintahkan oleh front gear shifter yang biasanya diposisikan pada sebelah kiri daripada stang Anda. FD ini sendiri itu dilengkapi dengan dua baut penyetelan di kiri dan di kanan. Dan baut yang di kiri itu biasanya untuk kontrol limit, ya, kontrol limit gerak rantai pada chainring yang terkecil. Sedangkan baut yang di kanan adalah untuk atau sebagai media kontrol limit daripada gerak rantai pada chainring yang terbesar. Sehingga keberadaan daripada FD ini adalah untuk mengkontrol daripada posisi rantai di masing-masing tipe chainring agar tidak lepas kendali atau keluar jalur daripada yang ditetapkan. Pada poin keempat yaitu masalah rantai sepeda. Sebagaimana kita ketahui, rantai sepeda ini adalah komponen yang sangat penting, yaitu berfungsi sebagai media transfer power atau energi kepada roda belakang. Apabila rantai yang terpasang memiliki tingkat kehausan yang cukup
tinggi. Seperti terlihat pada video ini, terjadi begitu besar celah, ya, terjadi begitu besar celah pada chain ring. Dan ini bermakna cukup menyulitkan kita pada saat kita melakukan perjalanan dengan gerak cepat ataupun gerak lambat. Sering terjadi overdrive, jadi seolah-olah atau seakan-akan gigi loncat dan tidak tepat pada posisinya. Dan ini akan menguras energi kita karena tidak fokus pada saat kita cycling. Kemudian pada poin kelima, yaitu masalah pedal. Pastikan pedal sepeda Anda dapat bergerak lancar dan tanpa ada suatu kendala apapun. Karena apabila pedal ini dirasa berat, ini cukup menguras energi Anda pada saat Anda bersepeda. Yaitu tentang poros stang sepeda. Sebagaimana kita ketahui, apabila sepeda yang kita miliki telah melakukan perjalanan cukup jauh, biasanya itu akan terjadi vibrasi atau getaran yang berlebihan pada stang. Dan apa yang kita lakukan di sini adalah melakukan penyetelan, dan penyetelan ini barangkali nanti akan kita bahas secara terpisah bagaimana melakukannya. Oke, pada poin ketujuh kali ini yaitu masalah ban sepeda. Apabila kita mendapati kondisi ban sepeda seperti ini, sudah dapat dipastikan perjalanan kita agak sedikit terganggu ataupun katakanlah merasa sedikit was-was, karena kondisi ban seperti ini sangat rentan terhadap benturan-benturan jalan yang akan terjadi secara tidak terduga. Di samping itu pula bahwa kondisi ban seperti ini juga sangat rentan terhadap temperatur aspal yang sangat panas atau temperatur yang tidak dapat kita prediksi, dan juga tekanan angin yang kita maksud pun tidak dapat kita lakukan secara baik. Oke, pada poin ke-8 yaitu sistem mekanis as roda depan atau front hub. Di sini kita cukup mengecek keberadaan daripada apakah ada vibrasi yang berlebihan pada roda depan ataupun pada roda belakang. Jadi pada poin ke-9 juga membahas masalah sistem mekanis as roda belakang yang prinsipnya sama. Jadi kita cukup cek apakah ada terjadi vibrasi yang berlebihan. Kalau seandainya tidak ada vibrasi yang berlebihan, bermakna sistem front hub atau rear hub sudah oke. Kemudian pada poin ke-10 yaitu masalah cooling unit dan BB atau button breaker. Pengecekannya yaitu secara mengguncangkan daripada cooling unit, ya, apakah terjadi vibrasi atau getaran yang berlebihan. Seandainya tidak ada terjadi getaran berlebihan, bermakna cooling unit dan button breaker terpasang dengan baik. Oke, demikian saja bro, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Dan tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.